Halo semuanya, gimana kabar kalian? Sehat? Mantap cuy. Hari ini kita bakalan lanjutin lagi nih cerita dari film Godzilla yang ada di era Showa. Kita udah pernah nge-recap film Godzilla pertama, tahun 1954 kan? Nah kali ini film keduanya yaitu Godzilla Rage Again, tahun 1955. Nah, karena visualisasi yang disuguhkan akan sama dengan film pertamanya alias hitam putih, jadi buat kalian yang gak nyaman dengan recap kali ini, kalian boleh skip atau ganti dengan video lain yang ada di channel ini. Soalnya mungkin ada aja gitu di antara kalian yang gak suka dengan film-film super jadul kayak gini. It's okay cuy. Nah, buat kalian yang masih mau nonton, gue jamin biarpun jadul film kayak gini masih punya alur cerita yang cukup keren. The world needs him. Oke, film dibuka dengan penampakan dua buah pesawat terbang yang dikendarai oleh dua orang pilot di masing-masing pesawat tersebut. Mereka adalah Sukioka dan juga Koji Kobayashi. Nah, mereka berdua ini sedang melakukan pengintaian dan juga pelemparan umpan terhadap ikan-ikan yang ada di lautan. Jadi mereka ini kayak pegawai yang bekerja di perusahaan perikanan dan juga kelautan gitu cuy. Kemudian tiba-tiba mesin pesawat yang dikendarai sama Kobayashi mendadak menjadi tidak berfungsi ketika dia melewati gugusan pulau di bagian selatan. Karena itu Kobayashi memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di Pulau Iwato yang terkenal terpencil. Nah, rekannya Kobayashi yaitu Sukioka mendapatkan pemberitahuan kalau kondisi Kobayashi dalam keadaan darurat. Dengan cepat, Sukioka melakukan pencarian untuk menyelamatkan temannya tersebut. Sukioka kemudian melihat pesawat Kobayashi yang sudah mendarat secara darurat di atas permukaan air. Sementara Kobayashi sendiri terlihat melambai ke arah pesawat yang dikendarai Sukioka di pinggir pulau. Singkat cerita, Sukioka mendarat dan bertemu kembali dengan Kobayashi. Dalam insiden itu, Kobayashi terkilir di bagian pergelangan tangan. Kemudian setelah itu kedua pria ini mendengar suara-suara aneh yang datang dari arah tebing. Dan ternyata suara tersebut berasal dari dua monster besar yang sedang bertarung. Sukioka langsung tahu kalau salah satu dari monster itu kemungkinan adalah Godzilla. Tetapi dia tidak tahu tentang monster yang satu lagi yang sedang bertarung melawan Godzilla. By the way, ini bukanlah Godzilla yang sama yang ada di film pertamanya. Godzilla pertama sudah benar-benar mati, namun efek dari ledakan atom di tahun 1954 sebenarnya telah membangkitkan dua ekor Godzilla. Satu yang mati di film pertama dan satu lagi yang ini cuy. Kedua monster itu terus bergulat sampai akhirnya nyemplung ke dalam laut dan menghilang. Setelah itu Sukioka dan Kobayashi kembali ke Osaka dan melaporkan kisah mereka kepada pihak berwenang. Sebuah konferensi dibentuk oleh GSDF, beberapa ilmuwan dan salah satunya bernama Kyoe Yamane. Dalam rapat ini mereka menentukan bahwa monster yang sedang dilawan Godzilla tadi adalah makhluk yang bernama Anguirus. Menurut sebuah laporan dari seorang ilmuwan asal Polandia, Anguirus adalah dinosaurus ganas yang hidup pada waktu yang sama dengan Godzilla. Anguirus juga memendam kebencian terhadap makhluk kejam seperti Godzilla. Anguirus juga telah hidup jauh di bawah permukaan bumi, dan kemudian dibangunkan oleh uji coba nuklir baru-baru ini. Nah, ketika ditanya bagaimana caranya untuk menghentikan Godzilla, Dr. Yamane lalu menunjukkan rekaman serangan Godzilla pertama di Tokyo di tahun sebelumnya. Dari rekaman itu, kemudian dengan menyesal, Dr. Yamane menyatakan bahwa tidak ada satupun cara untuk mengalahkan Godzilla. Yamane mengatakan bahwa Godzilla pertama memang bisa dibunuh menggunakan Oxygen Destroyer, yaitu senjata kimia yang ditemukan oleh Daisuke Serizawa. Tetapi sayangnya si Serizawa sudah mengorbankan nyawanya sendiri untuk memastikan kalau senjata itu tidak akan pernah bisa digunakan lagi. Nah, di ending film pertamanya kalau kalian ingat, si Yamane ini memang sudah merasa khawatir kalau ada Godzilla lain yang akan muncul. Dan karena ucapan seseorang adalah doa, maka muncullah Godzilla yang lain. Setelah itu Yamane menawarkan sebuah ide. Dia ingat kalau Godzilla itu sebenarnya sangat sensitif terhadap cahaya. Mungkin hal itu dikarenakan efek dari bom atom yang menyilaukan sekaligus membangunkannya. Ide tersebut ternyata benar-benar akan dilakukan. Namun pertama-tama mereka harus dapat memancing Godzilla agar menjauh dari daratan. Singkat cerita, dengan segala upaya yang dilakukan, pihak militer pada akhirnya berhasil mendeteksi pergerakan Godzilla. Ketika Godzilla akan segera tiba dan muncul di Teluk Osaka, pemadaman listrik segera diberlakukan, di saat para warga juga akan dievakuasi.
Ketika Godzilla sampai, jet-jet tempur terbang di atas teluk dan mulai menjatuhkan bom cahaya. Cahaya-cahaya yang dihasilkan itu ternyata berhasil memikat perhatian Godzilla, sehingga Godzilla pun segera menjauh dari kota. Sementara itu di tempat lain, sekelompok tahanan yang sedang dibawa menggunakan mobil tahanan terlihat melarikan diri dari dalam truk yang mengangkut mereka. Kejar-kejaran pun terjadi antara polisi dengan para tahanan sampai melintasi area pelabuhan. 3 orang tahanan mencoba kabur menggunakan sebuah truk yang mengangkut bahan bakar. 2 petugas yang mengejar kemudian masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Tsukioka dan Kobayashi yang kebetulan sedang lewat, dan memintanya untuk mengikuti truk tersebut. Namun, pada saat kejar-kejaran terjadi, truk tersebut kehilangan kendali, sehingga menyebabkannya keluar dari jalan dan menabrak sebuah kilang minyak. Akibat insiden itu, api kemudian berkobar, dan dengan cepat menghabiskan seluruh area pelabuhan. Dan lu tahu apa yang terjadi cuy? Godzilla balik lagi. Ketika Godzilla akan mendekati Osaka sekali lagi, si Kaiju Anguirus sekarang juga ikut-ikutan muncul dan melanjutkan pertempurannya dengan Godzilla. GSDF kemudian menembaki kedua Kaiju yang lagi bertarung itu. Tetapi senjata mereka tidak berpengaruh karena Godzilla dan Anguirus sekarang mulai mengobrak-abrik seluruh kota. Pertempuran mereka itu juga menghancurkan banyak bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya kedua monster itu mencapai istana Osaka yang juga ikut-ikutan hancur. Godzilla kemudian menggigit leher Anguirus dan menyebabkannya mengeluarkan banyak darah, sebelum akhirnya jatuh ke dalam parit. Godzilla dengan cepat menembakkan napas atom dan membakarnya sampai mati. Setelah itu Godzilla lalu meninggalkan kota Osaka dalam keadaan hancur lebur. Setelah kehancuran tersebut, Tsukioka dan Kobayashi menemukan kalau pabrik pengalengan tempat mereka bekerja sekarang sudah menjadi puing-puing. Bos mereka lalu memberitahu kalau pabrik mereka akan dipindahkan ke cabang perusahaan yang ada di kota Hokkaido. Beberapa waktu kemudian, Kobayashi yang sudah lebih dulu bekerja di Hokkaido lalu diberitahu kalau bosnya Tuan Tajima bersama dengan putrinya dan juga temannya Tsukioka juga akan segera tiba di kota Hokkaido. Nah, ketika mereka semua bertemu dan berkumpul, tiba-tiba aja mereka mendapatkan laporan kalau salah satu kapal milik perusahaan baru aja tenggelam di suatu tempat di lepas pantai. Mengetahui kalau Godzilla kemungkinan yang menyebabkannya, Tsukioka lalu mulai menjelajahi perairan di sekitarnya. Tsukioka akhirnya menemukan Godzilla yang lagi berenang menuju pulau Kamiko yang terkenal sangat dingin dan juga terpencil. Setelah pihak militer diberitahu, Kobayashi juga terbang dan bergantian dengan Tsukioka untuk mengawasi Godzilla. Ketika militer mulai tiba di pulau itu untuk menyerang Godzilla, Kobayashi memperhatikan kalau Godzilla sepertinya terlihat akan meninggalkan pulau tersebut. Dia lalu mengambil inisiatif untuk mengalihkan perhatian Godzilla. Namun ketika militer sudah mulai menjatuhkan bom ke arah Godzilla, sialnya pesawat Kobayashi malah ditembak oleh napas atom Godzilla. Belum sempat berduka atas kematian temannya, Tsukioka melihat longsoran es yang jatuh di area yang ditabrak oleh pesawatnya si Kobayashi. Dan itu memberinya sebuah ide untuk mengubur Godzilla di bawah permukaan es. Karena itu GSDF lalu memulai operasi untuk meledakkan lereng menggunakan jet-jet tempur. Setelah melakukan serangan pertama, pada akhirnya Godzilla terkubur di dalam salju sampai setengah bagian tubuhnya.
Nah, pada saat itu seluruh pilot harus segera kembali ke pangkalan untuk mengisi bahan bakar dan mengisi ulang persenjataan mereka, dan bersiap untuk serangan mereka yang kedua. Untuk mencegah Godzilla melarikan diri dari pulau, GSDF mencoba melakukan barikade di sepanjang pantai menggunakan drum yang berisi bensin, dan kemudian meledakkannya. Segera setelah itu, jet-jet tempur juga sudah kembali. Di sini, Tsukioka menerbangkan satu jet tempur. Jet-jet tersebut melepaskan tembakan di sekitar Godzilla. Meskipun beberapa dari mereka berhasil ditembak jatuh oleh napas atom Godzilla, namun pada akhirnya Tsukioka dan militer berhasil mengubur Godzilla untuk selamanya. Dengan berakhirnya teror Godzilla, Tsukioka lalu dengan sedih berkata, "Kobayashi, kami mengubur Godzilla untukmu." Dan ceritanya pun tamat cuy. Waktu kemunculan film ini pada waktu itu ternyata dikritik oleh para penggemar dan juga kritikus film. Mereka mengkritik karena sequel ini dibuat sangat terburu-buru. Hanya berselisih 1 tahun dari film pertamanya. Namun sebenarnya mereka juga harus berbangga. Karena dengan kemunculan film ini malah menjadikan film Godzilla pertama yang memperkenalkan Godzilla melawan monster yang lain. Yang mana sampai sekarang malah menjadikan hal tersebut sebagai inti dari franchise mereka. Ya betul, karena kalau kita ngomongin Godzilla pastinya nggak jauh-jauh dari kaiju yang lainnya. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.